Beberapa waktu lalu gue sempat review mouse ergonomic 8K polling rate yang cukup unik karena dongle-nya itu nyatu sama charging dock dan ada LED monitoringnya juga ya di bagian charging dock-nya itu. Ini mouse-nya termasuk kelas flagship, makanya harganya dia di sekitar 800 ribuan ya, hampir ke 900 ribu. Nah sekarang gue pengen kasih opsi ke kalian dengan tipe mirip-mirip ergonomic dan ada charging dock-nya juga. Ini bahkan harganya nggak sampai 300 ribu ya di website resminya dia. Namanya ini Press Play Atlas Ergonomic Shape, ukurannya termasuk yang besar sih ya ini ya. Di tangan gue yang ukurannya 19 cm dan gue biasa pakai claw grip. Di mouse ini tuh udah kayak OTW ke palm grip. Jadi ini cocok banget buat kalian yang punya ukuran tangan besar dan sukanya palm. Dia tuh panjang plus tinggi juga dari depan ke belakang gitu. Jadi bukan cuma di bagian hamnya doang. Kayak gini lah untuk grip di tangan gue. Jempol gue bisa resting dengan nyaman dan kelingking juga nggak ada rasa effort banget untuk gripnya. Jadi ya relax aja. Terus gue sih nyamannya sedikit agak miring ya untuk megangnya. Sebelumnya Pressplay juga punya mouse yang ada charging dock-nya, namanya Nova V4. Bedanya dia tuh ambidex, bobotnya juga jauh lebih berat dan lebih mahal juga secara harga. Padahal sensornya itu sama-sama pakai 3311, polling rate di 1000 Hz juga. Jadi ya si Atlas ini menurut gue menarik banget untuk nambah katalog dari si Pressplay. Untuk sensor 3311, again gue harus bilang nggak ada masalah yang berarti banget lah di gue. Satu-satunya yang kerasa di gue itu adalah lift of distance-nya dia sih ya. Biasanya 3311 itu maksimal lift of distance ada di 3 mm dan nggak bisa diatur juga. Tapi kalau gue lihat di spec sheet-nya dia, lift of distance ini bisa di 1 mm dan memang nggak bisa diganti. Dan gue ngerasa emang jaraknya tuh dia bisa lebih pendek. Jadi untuk main game kayak Apex ini cukup membantu. Tapi kalau misalnya gamenya terlalu cepet dan terlalu chaos kayak Marvel Rifle gitu, contohnya gue sih nggak terlalu yang gimana-gimana sama lift of distance. Resistance is down. Oh, did you see that? Oh, thought you had me. Double kill. Against the world. Warlock. Another epic victory. Big win. Gue udah coba juga sama personil baru kita namanya Iksan, dia tuh player Dota. Dan dia nggak ada masalah sama sekali sih sama mouse ini untuk main Dota. Dia termasuk yang tangannya kecil, cocoknya pakai palm grip di sini. Terus dia juga suka ergonomik dibanding ambidex. Untuk bobot dia di 58 gram, klaimnya si Pressplay, toleransinya itu sekitar 3 gram. Unit gue ini warna putih, beratnya yang gue hitung dapat di 63 gram. Artinya cukup ada selisih sekitar 5 gram dari klaimnya mereka. Tapi masih ada di batas bobot yang aman sih buat tangan gue. Gue tuh udah mulai nggak nyaman ketika pakai di 68 gram ke atas. Untuk distribusi beratnya gue ngerasa dia lebih condong ke depan. Walaupun di bagian belakangnya ini tuh udah ada tempat taruh dongle dan ada magnet juga untuk docking chargernya dia. Tapi komponen depan ini emang lebih kompleks sih kayak gue rasanya. Untuk coatingnya Pressplay Atlas ini gue harus apresiasi dengan budget dia segini. Menurut gue ini cukup enak. Dia tuh nggak yang bertekstur tapi lengket di tangan, ada kesetnya gitu. Jadi untuk grip ini enak banget. Dibanding dengan Daxa kemarin gue sempat komen juga, memang ya di bagian coatingnya dia tuh nggak terlalu yang grippy gitu, lebih ke bertekstur. Jadi kalau kayak gini cukup berasa ya. Sementara untuk di Atlas ini emang minim tekstur tapi ya lengket gitu di tangan. Untuk switch dia pakai Huano Blue Shell White Dot. Kliknya enak, tipis ya rasanya tapi tetap kerasa klikinya. Buat spam ini enak menurut gue. Durability-nya so far sih masih aman aja karena gue baru pakai seminggu lebih ya. Klaimnya dia sih ada di 20 juta klik, jauh lebih sedikit dibanding yang Pink Dot 80 juta klik. Jadi mungkin ya take note aja buat kalian yang gamenya itu tipe-tipe banyak spam kliknya, ya harus
consider akan hal itu sih. Scroll wheelnya ini encoder pakai FS, minim leveling ya. Jujur aja gue lebih suka di sisi gold karena leveling itu lebih kerasa. Tapi untuk scroll yang cepat kayak gini aman banget. Gue ngetesnya nggak ada yang ke skip gitu. Dan ini juga soal preferensi sih ya. Ada yang suka lembek kayak gini, ada yang suka leveling banget kayak gue gitu ya. Paling penting buat gue pribadi sih klik dari si scrollnya nggak keras. Side button ini posisinya pas banget, ukuran juga pas banget, terjangkau dengan mudah pakai jempol, dan kliknya juga ini clicky banget, snappy banget. Gue tekan-tekan juga ini nggak mendem ke dalam. Jadi ya gue perlu appreciate soal side button ini dipikirin sama press play, karena ini banyak koreksi juga ya dari mouse press play yang sebelumnya yang budget. Di bagian side button itu nggak terlalu enak. Untuk di bagian bawahnya ada DPI button untuk kita bisa ganti secara manual. Ada switch untuk ganti koneksi juga. Dia itu 3 koneksi ya, bisa kabel, bisa wireless dongle 2,4 GHz, dan ada Bluetooth juga. Untuk baterai 300 mAh, gue jujur nggak pernah sampai habis karena selesai pakai bisa langsung taruh aja di dockingnya. Ini akan perfectly optimal kalau misalnya PC kalian tuh ada USB yang always on, jadi walaupun kalian nggak pakai si PC-nya, kalian tinggal tidur gitu, si dockingnya itu tetap nge-charge mouse-nya. Anyway, di docking ini ada USB pass-through, jadi kita bisa colokin dongle-nya ke sini, jadi lebih dekat untuk jaraknya supaya koneksi ini lebih aman ya antara dongle sama mouse-nya. Mouse fit-nya dia pakai PTFE, glide-nya gue nggak ada masalah sama sekali. Sayangnya dia nggak dapat extra fit-nya, tapi dapat sepaket grip tape juga, yang gue nggak pakai grip tape-nya karena menurut gue udah enak untuk dia punya coating, tapi ya bagus aja gitu. Jadi kalian punya opsi mau pakai grip tape-nya atau enggak. Satu hal yang menarik juga, di budget mouse ini udah ada software, kita bisa atur DPI, bisa atur polling rate juga. Tapi ya gue maksimalnya sih di 1000, karena 1000 tuh di PC gue juga sangat-sangat aman. Gue udah pernah coba tes juga kalau di atas 1000 kayak 4000 Hz polling rate, 8000 Hz polling rate, di PC ini tuh suka stuttering kalau main Apex Legends. Untuk detail harga dari mouse ini kemarin pas launching itu emang jauh lebih murah ya, apalagi kalau kalian itu lihat di websitenya 289.000 udah bisa dapetin charging dock. Setelah launching harga normalnya di website itu 299.000 udah dapet charging docknya. Sementara kalau di marketplace itu harga mouse-nya aja di 289.000 sama charging dock jadi 329.000. Jadi akan jauh lebih worth it kalau misalnya di marketplace kalian nggak dapet promo nih. Kalian bisa beli aja di website resminya si Pressplay supaya dapetin harga 299.000 sama charging dock. So ya, gue bisa setuju sama Pressplay kalau mereka bilang ini mouse yang budget king dengan harganya dapat spek dan fitur yang oke banget juga. Under 300.000 dapat docking charging, 3 koneksi, beratnya di 60 gram kisarannya, dan ini ergonomik ya, untuk shape-nya dia cukup besar juga. Dan surprisingly gue suka sama coatingnya di kelas mouse kayak gini. Dan bahkan ini nggak ditulis di unique selling point-nya mereka gitu, jadi gue nemuin sendiri aja. Yang perlu catat ada di bagian switch-nya sih ya, mereka emang mungkin pilihnya jadi yang lebih budget, makanya durability-nya itu nggak terlalu sebanyak si yang pink dot 80 juta klik, ini di sini cuma 20 juta aja. Terus scroll wheel FS yang ya buat gue pribadi sih ya, gue kurang cocok aja sama leveling scroll-nya karena terlalu empuk. Tapi kalau misalnya kalian emang suka yang jenis kayak gini ya, akan nggak masalah sih. Ya kalau kalian tertarik sama Pressplay Atlas ini, gue taruh linknya di description box. Segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget udah nonton sampai habis. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.